Orang-orang menilai film dalam pandangan mereka masing-masing. Tak sedikit yang bilang film itu cuma hiburan. Ada juga yang bilang film adalah sebuah karya seni. Semuanya tergantung. Namun yang pasti, orang manapun tentu pernah sesekali bilang, kayaknya film ini bagus. kalau ngomongin film bagus, mungkin yang pertama kali muncul di pikiran kalian adalah film-film ikonik seperti Avengers atau film-film pemenang Oscar seperti Parasite. Nah, jadi film yang bagus menurutku filmnya itu membekas. Membekas entah dari filmnya, entah dari isunya yang bisa didebatkan kembali. Bukan dari teknis pembuatan filmnya itu juga bisa. Film bagus berisi cerita yang akan bersinggah di ingatan kita untuk waktu yang lama. Dan untuk mencetak film semacam itu, tentu memerlukan serangkaian proses yang menguras batin. Dalam film, semua berawal dari ide, diubah menjadi naskah, dieksekusi melalui serangkaian proses, lalu sutradara mengarahkan, piu, and voila, jadilah film tersebut. Iya benar, kayak kalimatnya siapa itu, Steven Spielberg. Yang kalian lakuin untuk jadi filmmaker ya cuma tinggal ambil kamera, keluar rumah, rekam, kalian sudah jadi sutradara gitu. Namun, apakah membuat film segampang itu ya? Sama halnya pada film pendek, kita tetap butuh untuk mempertimbangkan soal bibit bobot dan bebetnya. Sebagai penonton, kita cenderung menilai film hanya dari segi cerita, visual, dan teknis. Tapi jika berbicara sebagai seorang filmmaker, tentu kita perlu berpikir lebih ekstra dan mempertanyakan tujuan yang lebih dalam. Kenapa sih film ini difilmkan, ide ini difilmkan, apa sih pentingnya, gitu, pesan apa yang mau disampaikan. Terus, kita harus apa dulu? Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyulap sebuah ide menjadi skrip. Namun ada satu hal penting yang harus selalu kita ingat, penulisan skrip berbeda dengan penulisan lainnya. Ya, seperti halnya novel atau cerpen, skrip film juga berisi sebuah cerita. Hanya saja, penulisan dalam skrip lebih deskriptif dibandingkan novel yang cenderung berkias. Karena skenario ini adalah blueprint untuk banyak departemen produksi film. Ada departemen artistik, departemen audio. Jadi orang departemen artistik baca skripmu, ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan. Sekarang coba lihat kutipan ini. Pada novel Lelaki Harimau, Eka Kurniawan menuliskan, senja ketika Margio membunuh Anwar Sadat, Kiai Jahro tengah masuk dengan ikan-ikan di kolamnya, ditemani aroma asin yang terbang di antara batang kelapa dan bunyi falseto laut, dan badai jinak merangkak di antara ganggang, dadap, dan semak lantana. Perhatikan diksi-diksi yang digunakan. Kata-kata seperti ini dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda bagi tiap orang dan masih rancu untuk bisa divisualisasikan. Bertentangan dengan novel, skrip film berusaha untuk menghindari multitafsir pada tiap pembaca. Skrip harus bisa ditulis sedeskriptif mungkin, supaya kru yang membacanya dapat menangkap satu pemahaman pakem mengenai apa yang harus mereka sampaikan di lokasi syuting nanti. Untuk lebih tahu perbedaannya, coba sekarang kita lihat cuplikan dari salah satu film sinematografi UNER yang berjudul Malaya. Mala sedang melipat pakaian di atas kasur. Terdapat setumpuk pakaian bersih. Beberapa sudah tersusun rapi, sementara yang lain masih berantakan belum dilipat. Setelah selesai melipat dua baju, Mala menggeser posisi duduknya dan melihat darah pada spray bekas duduknya semula. Dengan panik, Mala memeriksa roknya dan terkejut saat darah juga menempel di bagian belakang roknya. Ketika membaca adegan tadi, kita tidak lagi harus bingung untuk menangkap bagaimana bentuk latarnya. Suasana sudah dijelaskan melalui perilaku tokoh, kondisi ruangnya terpapar dengan mencantumkan di mana saja benda-benda diletakkan, dan aktivitas yang sedang dilakukan tokohnya juga ditulis secara singkat, padat, dan lugas. That's good screenwriting. Setelah mendapat ide dan tahu bagaimana cara menulisnya menjadi skrip, langkah selanjutnya adalah membangun sebuah cerita. Membangun cerita berarti mengubah suatu ide abstrak menjadi urutan kejadian dari awal hingga akhir. Dengan singkatnya, kita butuh membentuk sebuah alur. Terdapat banyak pendekatan untuk membangun sebuah alur. Salah satu yang patut dicoba adalah dengan terlebih dahulu mendalami karakter. Kita kenal karakter, kita ngerti dunia di sekitarnya seperti apa, reaksinya gimana. Akhirnya dialog yang keluar itu nggak tiap adegan karakternya harus ngomong gitu.
rasanya emang dialog wonge gak lapo-lapo ya. Kok gak ngomong apa-apa ngono. Akhirnya dialognya keluar secara natural. Kalau kita kenal karakternya gitu. Misalnya karakter cinta. Kita udah kenal cinta itu gimana. Dia perempuan umur sekian. Dia itu orangnya yang semangat. Dia suka puisi gini-gini. Nah, kita akhirnya mikirin orang kayak gini tuh lingkungan sekitarnya gimana. Akhirnya terjadi world buildingnya kan. Oh, sekitar Jakarta, kaum urban, ya orang kota gitu. Terus teman-temannya kayak gini biasanya anak-anak geng-gengan deh. Saat semua karakter ditabrakkan, permasalahan dapat muncul dari perbedaan kepentingan dan tujuan masing-masing orang. Secara sendirinya, elemen-elemen ini adalah apa yang akan mendorong alur ceritamu untuk berkembang. Ya karakternya cinta ya pengen bareng Rangga gitu loh. Hambatannya banyak dari temen-temennya, dari pacarnya, mantan pacarnya, atau gebetannya. Akhirnya terbentuk plot. Seperti dalam AADC, saat Cinta bertemu dengan Rangga, disitulah cerita sebenarnya dimulai. Bisa disepakati kalau menulis film bukanlah hal yang mudah. Ya, membuat film doang mah gampang. Tapi membuat film yang bagus, itu baru yang sulit. Bagaimanapun yang terpenting ialah niatan kita untuk memulai terlebih dahulu. I know. Kita takut setengah mati kalau nanti film pertama kita akan jelek dan dicabik habis-habisan. Namun bukankah itu wajar? Lagi pula, kita juga bukan orang yang langsung diberi mesin tik saat dalam kandungan. Punya film jelek bukanlah awalan yang jelek pula. Komentar pedas itu bukanlah untuk menjatuhkan. Sebaliknya, ketika kita dikritik, itu artinya mereka ingin kita menghasilkan karya yang lebih baik selanjutnya. Jadi seringkali orang-orang ngomong aku pengen jadi penulis skenario, penulis novel apapun. Tapi orang itu nggak nulis sama sekali gitu loh. Penulis skenario yang baik itu pasti pernah mengalami yang buruk toh. Nah, seringkali pemula itu nggak mau buat yang buruk dulu. Jadi ketika dia mau buat sesuatu awal, dia merasa itu harus masterpiece. Akhirnya ketahan. Seringkali kita pengen evaluasi, padahal nggak ada barang yang bisa dievaluasi. Ngerti nggak sih? Masih diangan-angan, tapi kita udah menyeleksi di otak sendiri. Wah, nek cerita iki koyo ngene kak, kalau sing seneng deh. Wah, iki terlalu absurd sih. Iki idenya aneh sih. Ini terlalu cringe. Ini terlalu apa? Itu masih diangan-angan kalian sendiri, nggak ada bentuk nyatanya. Padahal yang bisa dievaluasi adalah ketika itu sudah jadi bentuk nyata. Ketika kalian membuat, buang dulu si editor di kepala kalian. Benar-benar curahin aja, semua tulis. Sebenarnya untuk menilai skenario itu bagus apa enggak itu coba tanya kepada temenmu. Gitu. Ini aku punya skenario, coba kamu baca. Menurutmu kurangnya gimana? Gitu. Soalnya kita kalau membuat film itu jangan menaruh sudut pandang kita sebagai filmmaker, tapi taruhlah sudut pandang kita sebagai penonton supaya kita tahu kalau semisal penonton melihat karya kita itu akan seperti apa rasanya. Tuh.